Kementerian PUPR mendorong agar pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera membatasi penggunaan air tanah sebagai sumber air minum. Upaya ini dilakukan demi mencegah ibu kota negara ini tenggelam. Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengungkapkan, permukaan tanah Jakarta kian mengalami penurunan tiap tahunnya. Setidaknya permukaan kota dengan banyak gedung menjulang tinggi ini berkurang 10 hingga 12 cm per tahunnya. Demi mencegah semakin cepatnya Jakarta tenggelam, pemerintah perlu menyediakan fasilitas air bersih bagi warganya. Dengan demikian, masyarakat tak lagi menggali sumur tanah baru. Diana mengungkapkan, pihaknya sudah berbicara dengan pemerintah DKI Jakarta untuk mempercepat rampungnya proses sistem penyediaan air minum atau SPAM regional. Rencananya, 2 proyek SPAM diharapkan bisa rampung dan beroperasi pada tahun 2024. Kedua SPAM tersebut, yakni SPAM Regional Jatiluhur 1 dan SPAM Karyang Serpong. Kedua SPAM ini dirancang bakal beroperasi secara komersial atau Commercial Operation Date pada tahun 2024. Langkah ini dipandang penting karena apabila tidak segera dirampungkan, maka masyarakat akan terus melakukan penggalian sumur baru. Hal ini sama dengan mempercepat tenggelamnya kota dengan penduduk terpadat di Indonesia. Sementara itu untuk SPAM Juanda masih dalam tahap pembahasan pemerintah khususnya Kementerian PUPR. Begitu pula dengan SPAM Buaran yang baru diusulkan DKI dan tengah dikaji oleh Kementerian PUPR. Selain itu, pembangunan bendungan bakal menghasilkan sumber air bersih bagi warga. Batasi penggunaan air tanah di DKI, itulah topik dialog kita pagi ini. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan perlu adanya penyetopan penggunaan air tanah di beberapa kawasan Jabodetabek seperti DKI Jakarta, Bekasi, dan Karawang. Hal itu untuk mengantisipasi penurunan permukaan tanah di Jakarta yang saat ini sudah terjadi. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan pengamat tata kota Trisakti Nirwono Yoga dan juga sudah bergabung bersama kita Kepala Seksi Perencanaan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Elizabeth Tarigan. Selamat pagi Pak Nirwono, Bu Elizabeth. Selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Sehat ya Pak, Bu? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sebelumnya saya ingin tanya ke Pak Nirwono dulu. Pak Nirwono, ini sebenarnya faktor apa saja sih yang membuat penurunan air tanah DKI Jakarta? Apakah ini semata-mata dikarenakan oleh penggunaan air tanah yang berlebihan atau seperti apa? Ya, betul. Jadi ada 3 faktor yang perlu digarisbawahi, yaitu yang pertama tentu adalah kondisi secara geografi ya, bahwa lebih dari 40% tanah di Jakarta dari pusat ke arah utara ini kan memang merupakan lapisan tanah yang lunak ya. Jadi secara teknis pasti akan mengalami penurunan secara alami ya. Apalagi kalau ditambah beban tentu penurunannya juga akan semakin cepat. Itu faktor pertama. Kemudian faktor kedua tentu ini terkait dengan penggunaan air tanah ya, yang sebagian besar diambil dari air tanah untuk keperluan rumah tangga, industri, dan juga gedung-gedung perkantoran. Ini juga yang tadi saya katakan sudah tanahnya lunak, airnya diambil, maka secara teknis justru mempercepat penurunan tanah dan ini terjadinya merata di seluruh wilayah DKI. Nah, ketiga, pada saat penurunan muka tanah ini kan juga secara alami terjadinya pemanasan global yang mengakibatkan permukaan air lautnya juga naik secara alami. Meskipun dalam penelitian terbaru kan memang kenaikan permukaan air laut lebih lambat dibandingkan penurunan permukaan tanah. Itulah yang kemudian menjadi 3 isu besar kenapa Jakarta kemarin sempat dikatakan akan tenggelam tadi, Mbak. Nah, ini yang harusnya menjadi catatan. Nah, ini menjadi kesadaran bersama sebenarnya momentum ini untuk kita gunakan langkah-langkah atau antisipasi apa yang harus kita lakukan. Nah, salah satunya memang adalah dari penelitian terakhir kemarin Agustus umpamanya itu diinformasikan bahwa titik-titik di lokasi terutama Jakarta Utara yang pengambilan air tanahnya itu dibatasi, ternyata penurunan tanahnya juga mulai melambat, Mbak. Nah, ini juga menjadi catatan, ternyata salah satu langkah untuk menghambat percepatan penurunan muka tanah adalah penghentian secara bertahap pengambilan air tanah. Kira-kira itu. Baik, tadi salah satu faktornya adalah penggunaan air tanah untuk kebutuhan rumah tangga dan juga gedung perkantoran. Nah, ini saya ingin tanya ke Ibu Elizabeth. Ibu, ini kan penurunan air tanah sudah terjadi beberapa waktu ini ya, Bu, bukan hanya baru-baru saja. Nah, selama ini aturan dari Pemprov sendiri seperti apa terkait dengan pemanfaatan air tanah?
Jadi sebenarnya terkait dengan pemanfaatan air tanah itu dulu memiliki Perda 10 tahun 1998 tentang penyelenggaraan dan pajak pemanfaatan air bawah tanah itu yang sudah lama sekali. Jadi kita melihat bahwa sudah lama ini diatur bahwa pada dasarnya untuk kebutuhan domestik sehari-hari itu memang bisa dan kepentingan khusus bisa itu tidak memerlukan izin, tapi untuk yang kebutuhan komersial seperti dinyatakan di pasal 7 itu dapat diambil melalui izin dari gubernur kepala daerah. Nah, ini dengan berdasarkan rekomendasi teknis yang harus dikeluarkan dari kementerian terkait. Dalam hal ini sekarang kita mengenalnya sebagai Kementerian SDM melalui Badan Konservasi Air Tanah seperti itu. Jadi pada dasarnya ada pengaturan terhadap pengambilan air tanah itu sendiri yang sudah berlangsung sejak lama seperti itu. Baik, nah kalau data terakhir itu sebelumnya mengatakan ada 20 titik ya yang mengalami land subsidence atau penurunan muka tanah. Nah saat ini yang terupdate sudah berapa, Bu? Yang terupdate sudah berapa? Mungkin secara exact itu tidak bisa, cuman gambarannya saja titik-titiknya ya, khususnya di wilayah utara seperti itu. Karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Nirwono Yoga di awal juga ya, beberapa faktor terkait dengan penurunan muka air tanah. Nah itu titik-titik utamanya memang sebenarnya di Jakarta Utara. Makanya kita sangat concern sekali dengan penanganan untuk Jakarta, wilayah Jakarta bagian utara, seperti itu. Baik. Ini saya ingin tanyakan ke Pak Nirwono. Pak Nirwono, dengan adanya pengurangan titik penurunan tanah, kalau analisis dari Anda sendiri ke depannya akan seperti apa? Apakah ini cukup efektif untuk menahan laju penurunan air tanah di Jakarta? Ya, betul. Yang tadi katakan Bu Elisa ya, dari 20 titik yang menjadi pemantauan misalnya ya, dalam 5 tahun terakhir ini setelah dilakukan pembatasan pengambilan air tanah, ternyata berkurang cukup signifikan ya. Kalau tidak salah sekitar 12 titik itu mengalami pelambatan, Mbak. Pelambatan penurunan muka tanah. Kalau di titik-titik lokasi tersebut tadinya, taruhlah penurunan muka tanahnya itu mencapai 10 cm per tahun misalnya ya. Setelah pengambilan air tanah dibatasi, ternyata turunnya menjadi lambat antara 2 sampai 4 cm per tahun. Nah, ini kan berarti menunjukkan bahwa jika pengambilan air tanah tadi itu dilakukan pengurangan ya, penurunan secara bertahap, ternyata berefek terhadap perlambatan penurunan muka tanah. Nah, kalau ini dilakukan secara bertahap, kemudian kita punya batas waktu misalnya, taruhlah kalau wilayah Jakarta mungkin dalam konteks ini 10 tahun umpamanya. 10 tahun penurunan pengambilan air tanahnya kita hentikan secara bertahap. Jadi seluruh wilayah Jakarta Utara 10 tahun kemudian tidak boleh lagi ngambil air tanah. Nah, ini pasti akan berdampak terhadap penurunan muka tanahnya juga akan melambat. Nah, ini sebenarnya yang menarik kalau kemudian ini menjadi aturan baku, taruhlah wilayah utara gitu ya. Kemudian nanti kita naik lagi sedikit ke wilayah Jakarta Pusat begitu. Jadi dengan demikian harapan dari Kementerian PUPR dan juga Pemprov DKI, kita punya gambaran apakah 10 tahun ke depan wilayah mana saja yang pengambilan air tanahnya dapat berkurang secara signifikan. Nah, dengan demikian bisa dipastikan penurunan muka tanahnya juga akan melambat, Mbak. Baik, nah ini kan penggunaan air tanah Pak juga banyak digunakan masyarakat untuk kebutuhan rumah tangga ya, kebutuhan domestik seperti itu. Apakah ini dikarenakan keterpaksaan masyarakat, dikarenakan mungkin di tempat tinggal mereka tidak ada fasilitas infrastruktur air bersih dari pemerintah atau seperti apa? Ya, secara umum memang sebagian besar masih dalam konteks ini rumah tangga ya, dengan pompa rumah tangga ini yang paling banyak digunakan ya. Kemudian baru gedung perkantoran dan kawasan industri. Tetapi yang perlu dicatat adalah kalau gedung perkantoran dan industri ini meskipun jumlah sedikit, tetapi pada saat pemompaan pengambilan air tanahnya jauh lebih besar, lebih dalam ya pada saat mengambil air tanahnya ketimbang itu pompa dari rumah tangga. Maka yang paling tepat untuk dilakukan secara bertahap justru penghentian bertahap di gedung-gedung perkantoran dan kawasan industri ya. Karena apa? Karena tadi kita akan mengurangi kedalaman maupun jumlah kapasitas air tanah yang diambil. Baru kemudian tahap berikutnya adalah rumah tangga. Itu yang pertama. Kemudian kedua, masyarakat masih mengambil air tanah karena tidak punya pilihan ya. Termasuk tadi umpamanya wilayah-wilayah tempat pemukiman tadi belum mendapatkan distribusi ataupun air perpipaan ya dari SPAM misalnya dari PDAM, sehingga mereka tidak punya pilihan untuk mengambil air tanah meskipun juga kualitas air tanah yang diambil belum tentu bagus, Mbak. Terutama di pemukiman padat misalnya. Kenapa?
Untuk di pemukiman padat, antara pompa dan septic tank itu kan jaraknya sangat pendek, ya. Rata-rata tidak lebih dari 10 meter. Nah, ini tentu bisa dipastikan air tanah yang diambil di pemukiman padat seperti itu pasti akan tercemar, terutama bakteri E. coli misalnya. Nah, ini juga menjadi PR kalau kita ingin memutus mata rantai penyakit lingkungan seperti diare misalnya, karena kualitas air tanah kita yang tadi dekat dengan septic tank ini terjadi di pemukiman padat. Kemudian kedua yang tidak kalah penting, penurunan muka tanah tadi akan berhasil diikuti dengan penghentian air tanah, pengambilan air tanah kalau suplai air bersihnya juga memadai. Nanti Bu Elizabeth sudah menjelaskan, umpamanya daerah mana saja yang sudah cukup, daerah mana saja yang kurang, kemudian pada tahun keberapa kita punya impian seluruh air tanah tadi tidak boleh dipompa misalnya, tidak boleh ada penggunaan air tanah lagi. Nah, ini penting untuk diketahui kepada masyarakat. Gitu juga dengan kawasan industri dan gedung perkantoran. Bahkan impian saya jauh lebih itu, yaitu pada saat nanti Jakarta itu warga DKI Jakarta bisa minum dari air kran misalnya, seperti Singapura misalnya kan. Nah, ini juga akan beyond lagi kalau upaya penyediaan air tanah tadi bagi seluruh warga DKI. Baik, nah Bu Elizabeth, tanggapan dari Anda terkait dengan hal yang dijelaskan Pak Nirwono tadi seperti penggunaan air tanah untuk kebutuhan industri dan juga keterpaksaan warga dikarenakan tidak ada sumber fasilitas perpipaan dari pemerintah untuk air bersih seperti apa? Ya, tadi sudah banyak diceritakan Pak Nirwono ya, dan itu secara umum memang kondisi Jakarta seperti itu, bahwa kalau kita ingin menyetop orang untuk penggunaan air tanah, otomatis kita harus ada penggantinya. Nah, penggantinya itu apa? Seperti itu. Air tanah itu berasal dari air hujan yang masuk ke dalam tanah. Jadi penggantinya itu seperti apa ya kalau kita dari pemerintah? Kalau sudah bisa disediakan secara penuh melalui perpipaan, maka itulah yang diharapkan bahwa seluruh warga di Jakarta bisa menggunakan air perpipaan. Kenapa air perpipaan? Apa bedanya dengan air tanah gitu kan, seperti itu? Karena ya seperti tadi disampaikan, air tanah itu secara kualitas dan kuantitas pemerintah tidak bisa menjamin, pemerintah tidak bisa mengontrol seperti itu. Sementara kalau air perpipaan, karena itu berasal dari sumber yang diolah, yang diatur dan di-manage, itu bisa kita atur, bisa kita monitor selalu mengenai kualitas dan kuantitas dan kontinuitasnya seperti itu. Itu adalah 3K dari penyediaan air bersih. Nah, jadi memang harapannya bahwa seiring dengan keterbatasan kita sekarang adalah di sumber untuk air perpipaan ya seperti itu, sehingga coverage di Jakarta belum mencapai sepenuhnya. Tapi kita harapkan dengan berbagai strategi yang akan diterapkan baik oleh pemerintah daerah Jakarta dalam hal ini maupun dengan pemerintah pusat, itu hal-hal tersebut akan bisa kita kejar untuk kita wujudkan perpipaan, coverage perpipaan yang meningkat dalam tahun-tahun ke depan ini seperti itu. Nah, apa Bu yang sebenarnya menjadi masalah penyaluran atau perluasan jaringan perpipaan air bersih untuk warga di Jakarta? Ya pertama tadi yang saya sebutkan adalah jumlah sumber, kuantitasnya itu harus ada dulu. Sekarang ini sumber Jakarta utama untuk air perpipaan masih dari luar Jakarta, yaitu masih dari Jawa Barat dengan Jatiluhur, dari Banten, seperti itu. Jadi kita suplesinya itu dari sumber luar. Nah, sumber luar itu masih terbatas seiring dengan fasilitasnya maupun dengan jaringannya. Nah, ini yang ingin ditingkatkan, yaitu dengan beberapa spam regional, rencana spam regional yang akan kita galakkan bersama-sama dengan Kementerian PUPR seperti itu. Itu adalah upaya secara regional dengan sumber dari luar, dengan meningkatkan sumber dari luar. Jakarta sendiri juga berusaha dengan sumber-sumber internalnya. Kenapa kita berusaha dengan sumber-sumber internal? Kita selalu mengalami kejadian banjir, which is itu adalah kelebihan air seperti itu. Kenapa tidak kita tampung? Itulah idenya. Dan kita berusaha melakukan itu dengan melakukan pembangunan waduk, kemudian membuat instalasi pengolahan yang ada di Jakarta sendiri untuk bisa mengejar target pemenuhan itu. Baik, Bu Elizabeth dan juga Pak Nirwono, kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Good Morning Jakarta akan segera kembali. Ya, kita lanjutkan Morning Talk kita pagi ini masih bersama dengan pengamat tata kota Trisakti Nirwono Yoga dan juga Ibu Elizabeth Terigan dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Bu Elizabeth, saya ingin menanyakan terkait dengan pembangunan spam regional yang menggait Kementerian PUPR. Ini seperti apa Bu upayanya?
Pembangunan spam regional Jatiluhur, tadi sudah disebutkan beberapa, Jatiluhur, Karian, dan Juanda, dan juga Uprating Buaran 3, itu adalah upaya untuk menambah kapasitas air seperti tadi sudah disebutkan, yaitu melalui Waduk Jatiluhur, kemudian melalui Waduk Karian yang ada di Banten seperti itu. Nah, dengan adanya penambahan air ini, dengan adanya penambahan air, kemudian ada pengolahan yang dilakukan di instalasi pengolahan air dan kemudian disalurkan di Jakarta, maka dengan ini diharapkan bahwa akan meningkatkan coverage dari air, penyediaan air perpipaan di Jakarta karena sudah adanya penambahan kapasitas. Jadi ada pembangunan pipanya, ada IPA-nya, instalasi pengolahan airnya, kemudian ada penyalurannya, transmisinya ke Jakarta, dan dari Jakarta tugas kita adalah mendistribusikannya ke sambungan-sambungan rumah yang untuk calon pelanggan di Jakarta. Baik, tujuannya untuk menambah kapasitas air ya. Nah ini dengan langkah ini apakah bisa efektif Pak Nirwono untuk mencegah penurunan tanah? Ya, secara teknis kalau itu nanti tercapai ya, tahulah 2024 sudah mulai ada upaya kesediaan air yang memadai, maka kita sudah bisa mulai melakukan pengaturan atau penerapan pembatasan pengambilan air tanah secara bertahap. Nah, di sini nanti kalau dilakukan tentu kita pilih lokasi-lokasi yang percepatan penurunan muka tanahnya paling cepat ya. Maka bisa dikatakan tadi Bu Elizabeth singgung pasti Jakarta Utara ya. Jakarta Utara ini harusnya menjadi cover utama kita untuk melakukan penghentian secara bertahap dan total pengambilan air tanah, baru kemudian ke Jakarta Pusat ya. Setelah Jakarta Pusat tentu tadi dukungan dari Jatiluhur berarti di daerah Jakarta Timur yang harus dihentikan. Kemudian kalau tadi ada Karian Serpong berarti Jakarta Barat yang harus dihentikan. Baru kemudian yang terakhir adalah di Jakarta Selatan. Sehingga ada tahapan-tahapan bagi seluruh warga DKI pada tahun keberapa seluruh warga DKI tidak boleh lagi mengambil air tanah melalui pompa rumah tangga, gedung maupun juga kawasan industri. Nah, ini yang kita butuhkan sebenarnya. Apakah 10 tahun kita sanggup atau mungkin 15 tahun, ini tentu kemampuan dari Pemprov DKI dan pemerintah pusat yang lebih memahami tentang target akhirnya. Kemudian kedua yang tadi saya ingin menambahkan yang dijelaskan Bu Elizabeth, Jakarta tadi kita punya potensi internal sebenarnya. Nah, ini yang kita tambahkan apa? Kita punya 13 sungai ya. Terus kita punya sekitar 109 situ, danau, embung, waduk ya. Kalau ini tadi kita olah, kita treatment gitu ya, kemudian bebas dari pencemaran, ini juga akan membantu untuk apa? Untuk mendukung ketersediaan air bersih bagi warga DKI Jakarta juga ini sebenarnya ya. Jadi ini juga potensi yang menurut saya juga perlu kita kembangkan. Bahkan gambaran besarnya umpamanya di pantai utara kita bisa membendung air yang keluar dari sungai-sungai yang berakhir di pantai utara, itu juga kita bisa bendung sebagai sumber air baku misalnya, karena kan ini juga potensi-potensi yang bisa dikembangkan ke depan. Jadi secara umum ada 2 PR tadi, satu menyediakan dari luar wilayah DKI, yang kedua juga DKI menyiapkan air potensi yang sudah ada. Dengan demikian pada tahun kesekian kita bisa memastikan bahwa Jakarta akan menghentikan pengambilan air tanah. Maka pada saat itu juga penurunan muka tanah juga akan melambat secara signifikan, Mbak Gita. Baik, nah tadi Anda sebutkan Jakarta sendiri harus bisa memaksimalkan potensi air yang sudah dimiliki, yaitu dari 13 sungai dan juga waduk. Kalau dari penilaian Anda sendiri, ini sebenarnya apa yang membuat pengolahan potensi air itu sendiri belum maksimal, Pak? Ya, sungai misalnya ya, dari 13 sungai ini data dari Dinas Lingkungan Hidup DKI menyebutkan sekitar 90%-nya masih tercemar berat ya, dan ini juga diakibatkan terutama ada 2. Satu, limbah rumah tangga ya, kedua juga tentu sampah yang masih banyak dibuang ke sungai. Ini mengakibatkan kualitas ya. Kalau secara kuantitas pada musim hujan justru berlebihan seperti dikatakan Bu Elizabeth, tapi kualitas ya yang kita dapatkan sekarang ini masih sangat berbahaya, sehingga kalaupun nanti perlu mau digunakan perlu pengolahan lebih berat. Nah, kalau kita bisa memastikan bahwa 13 sungai kita ini pencemarannya berkurang, bisa 50% gitu Mbak Gita, maka kan pengolahannya juga jauh lebih ringan. Apalagi kalau kita bisa berkata program seperti Citarum Harum misalnya ya. Jadi 13 sungai di Jakarta ini bebas dari polusi, maka kita punya cukup air yang bisa diolah. Itu baru sungai misalnya. Kemudian tadi situ danau, embung, waduk ya. Kita sekarang punya 109, apalagi sampai dengan tahun 2030 akan membangun 20 waduk baru ya. Ini juga potensi yang luar biasa kalau ini kita olah, kita pastikan tidak ada yang tercemar ya. Jadi intinya itu, Mbak.
selama potensi air permukaan tadi tidak ada yang tercemar, berarti kita berpikir soal sampah, soal limbah yang masih dibuang ke air permukaan tadi. Kalau kita juga memastikan ya kualitas airnya juga bagus, maka kita punya potensi air yang lumayan besar. Ini yang harusnya menjadi catatan bahwa secara teknis pun Jakarta bisa mandiri untuk penyediaan air tanah. Syukur-syukur tadi didukung oleh Bendungan Jatiluhur dan Bendung Karian, tetapi kan kita tidak bisa mengandalkan sepenuhnya, Mbak Gita. Disinilah kemudian peranan dari Pemprov DKI untuk mengoptimalkan air yang kita miliki tadi. Baik. Saya ingin tanya ke Bu Elizabeth. Bu Elizabeth, apakah Pemprov DKI punya target terkait dengan memanfaatkan atau optimalisasi potensi air yang dimiliki DKI Jakarta? Target itu ada, kita ingin bahwa sebenarnya targetnya adalah 2030 ya, itu semua sudah bisa tercover seperti itu. Tapi upaya yang dilakukan harus step by step, seperti tadi disampaikan. Kita ada upaya untuk spam regional yang tadi sudah dijelaskan di awal, kemudian dalam upaya untuk melakukan strategi internal, tadi sudah dibahas juga oleh Pak Nirwono bahwa kita sedang membangun waduk-waduk yang bisa digunakan untuk penampungan air, seperti itu. Kemudian kita juga sedang berusaha untuk mengolah. Tadi penting, memang 3K, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Kualitas ini juga yang paling penting. Air itu memang banyak, air itu emang rahmat ilahi dari Tuhan, gratis, tapi air yang bersih itu sedikit. Air yang bersih itu sangat sedikit. Karena apa? Karena harus diolah. Kecuali kita bisa nangkep langsung tanpa kena polutan apapun, susah. Itu lewatin udara aja kita juga sudah ada kena polutan dikit-dikit ya dari asap-asap kita gitu. Nah, mengolah kualitas air ini sedang kita juga lakukan juga upayanya dalam rangka menuju ke peningkatan kualitas itu. Kita sedang menggerakkan upaya untuk mengolah air limbah Jakarta melalui IPAL, instalasi pengolahan air limbah komunal yang sedang sekarang kita juga sudah susun. Kita berusaha dengan skala yang besarnya juga dengan sistem perpipaan air limbah dalam skala besar, Jakarta Sewage System. Kemudian dalam upaya sampah, badan-badan air kita secara rutin selalu kita ambil sampahnya, kemudian dilakukan pengerukan juga secara rutin untuk badan-badan air kita. Itu semua dalam upaya itu untuk menjaga kualitasnya, meningkatkan kualitasnya sehingga bisa digunakan untuk sumber air baku yang secara internal di Jakarta bisa dimanfaatkan. Itu seperti itu. Baik, ini kalau kita bicara mengenai sumber air bersihnya yang kurang, pencemaran air itu sendiri menjadi tambahan masalah yang kompleks ya sebenarnya. Nah, kalau kita bicara mengenai penindakan atau tindakan tegas dari pemerintah terhadap eksploitasi air tanah berlebihan dan menyebabkan penurunan muka tanah di Jakarta, ini bagaimana penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh gedung-gedung karena penggunaan air tanah yang berlebih dan juga tidak melakukan penyaluran air pipa lewat Pamjaya? Itu pertanyaan ke saya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi terkait dengan hal tersebut kita ada aturan, tentu saja ada penegakannya seperti itu, ada monitoringnya, ada kontrolnya terhadap penerapan aturan itu. Bahwa kami di DKI Jakarta juga sudah melakukan pengawasan. Bagaimana kita bisa mengetahui pengawasan? Secara khusus mungkin di daerah yang sudah dilayani PAM. Kalau misalnya ternyata catatan dari PAM ternyata kurang, dibandingkan dengan perhitungan kebutuhannya kan berarti ada sesuatu yang salah. Dan di situ kita akan memonitor apakah ternyata ada pemakaian air tanah yang ilegal ataupun yang melebihi yang diseharuskan. Nah, di situ kita akan melakukan penegakan mulai dari peringatan sampai pada akhirnya penutupan terhadap sumur-sumur ilegal tersebut. Jadi kalau ada laporan-laporan juga kami juga menindaki hal tersebut karena memang terkait dengan perizinan tentang air tanah maupun ini air tanah itu dikenakan pajak air tanah. Bukan sebagai penghasilan ya, tapi ini sebagai mekanisme punishment sebenarnya pajak itu dikenakan. Bahwa sebenarnya sebaiknya jangan, kalau sudah ada air PAM, ya air bisa disediakan secara penuh oleh PAM, maka jangan lagi menggunakan air tanah seperti itu. Jadi ada penegakan terhadap pengawasan, monitoring, dan penegakan terhadap pemakaian air tanah itu sendiri. Baik, Pak Nirwono, tanggapan dari Anda seperti apa? Ya betul, ada 3 langkah yang harusnya dilakukan ya. Yang pertama, pastikan bahwa seluruh kawasan yang sudah mendapatkan aliran perpipaan dari PDAM ya, maka harus ada ketegasan bahwa terutama gedung-gedung ya, gedung-gedung perkantoran dan juga kawasan industri untuk mengurangi secara bertahap pengambilan air tanah dari pompanya ya. Kalau ini dilakukan, yang tadi saya katakan, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal karena penggunaan air tanah dari gedung-gedung perkantoran dan industri ini yang lebih besar ketimbang rumah tangga. Baru kemudian
di jaringan-jaringan yang sudah ada di PPN, rumah tangga baru masuk, ya. Rumah tangga sudah mulai menghentikan penggunaan pompa, ya. Ini yang tadi saya katakan. Pada tahun keberapa kita bisa memastikan bahwa seluruh kawasan yang sudah mendapatkan perpipaan tadi itu dihentikan secara bertahap, ya, sehingga tidak tiba-tiba gitu kan. Kedua, yang dikatakan Bu Elizabeth tadi, pada saat kita melakukan inspeksi, audit dan sebagainya sampai dengan ke punishment kepada pelanggar pengelolaan air tanah yang berlebihan, maka harus ada jaminan juga bahwa ketersediaan air tadi, kualitas, kuantitas, dan kontinuitasnya juga dapat terjamin. Ya, jangan sampai nanti jadi bumerang dari teman-teman SDA misalnya melarang, tetapi pada saat bersamaan teman-teman SDA juga tidak mampu menyediakan. Ini kan nanti jadi bumerang, gitu kan? Umpamanya si kliennya bilang, loh, saya mau hentikan pompa ini, tapi ternyata di musim kemarau saya nggak dapat air yang memadai. Nah, ini kan juga nanti jadi tantangan. Oleh karena itu tadi katakan betul Bu Elizabeth, harus pastikan dulu kuantitas, kualitasnya, dan kontinuitasnya benar-benar terjamin 100%. Betul. Begitu ini kita jamin 100%, maka kita punya kewenangan yang kuat untuk melarang pengambilan air tanah di lokasi tersebut. Ini berlaku untuk tadi industri dan gedung perkantoran. Nah, PR-nya itu. Nah, ketiga, perlu ada sosialisasi yang jelas. Yang saya katakan, pada tahun keberapa sebenarnya DKI Jakarta bisa menghentikan pengambilan air tanah secara menyeluruh. Nah, pada tahun itulah kita bisa berharap banyak bahwa penurunan muka tanah tadi akan berhenti pada tahun tersebut, Mbak Anggita. Kalau tidak, tadi penurunan muka tanah juga akan terus berlangsung tanpa ada upaya penghentian secara signifikan. Nah, PR-nya itu sebenarnya. Baik. Nah, saya ingin tanyakan lagi ke Ibu Elizabeth terkait dengan upaya penghentian penggunaan air tanah ini. Nantinya pengawasan yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta akan seperti apa, Bu? Sebenarnya sekarang sudah dilakukan ya, sudah berjalan bahwa dalam rangka penegakan peraturan kami di Dinas SDA bersama dengan PD PAM Jaya, kemudian dengan satuan instansi yang lain, PTSP, Perizinan, kemudian dengan Satpol PP, Cipta Dinas Tata Ruang seperti itu, Cipta Karya Tata Ruang, bersama-sama kami melakukan monitoring yang tadi saya bilang bahwa terkait dengan dengan laporan, dengan pelaporan, dengan adanya perkiraan bahwa ada masalah. Kalau misalnya masyarakat juga sudah mulai komplain, kok tiba-tiba setelah ada bangunan X, kok air saya di rumah saya pompanya itu kan ada mekanisme pelaporan yang di Jakarta ya melalui Jaki atau mekanisme lain. Nah, dari situ kita masuk untuk penegakan itu, dan seperti tadi Pak Nirwono Yoga, seiring dengan sudah bisa dijaminnya ketersediaan K3 itu, maka kita akan semakin ketat dalam hal menetapkan pemakaian air tanah dan membatasi penggunaannya. Baik, artinya ini akan dipastikan dulu ya Bu, sumber air bersih ke masyarakat itu sudah tersampaikan, baru secara bertahap dihentikan penggunaan air tanahnya. Tentu. Iya, ketika kita ingin menegakkan sesuatu, maka kita sudah harus yakin bahwa optionnya ada, gitu. Keyakinan akan optionnya ada. Kalau enggak kan kasihan masyarakatnya. Dan kita juga menghimbau masyarakat untuk melakukan upaya-upaya sendiri untuk bisa menambah juga untuk dirinya. Misalnya zaman dahulu kita mengenal penampungan air hujan ya, yang kita juga sudah banyak tidak melakukannya. Mungkin teman-teman di Kepulauan Seribu masih melakukan. Itu kan juga bisa menambah untuk own house usage ya, untuk pribadi individual housing seperti itu. Kemudian meresapkan air, upaya untuk meresapkan air ke dalam tanah itu dalam upaya untuk menambah air yang di dalam tanah, karena mengambil tanpa merecharge kembali itu akan kosong seperti itu. Jadi kita harus menyeimbangkan kondisi air tanah kita. Nah, itu yang kita juga himbau untuk ini, dan recycling air kalau misalnya bisa di dalam gedung-gedung yang mempunyai instalasi pengolahan air limbah mandiri, recycling air untuk mengurangi penggunaan air tanah. Jadi banyak upaya-upaya yang sudah kita himbau, dan kami berharap bahwa bersama-sama lah pemerintah, masyarakat, swasta, kita semua bergerak menuju penghematan air tanah ini, pengurangan air tanah ini. Baik, terakhir Bu Elizabeth dan juga Pak Nirwono, pesan dan juga himbauan dari Anda. Silakan Pak Nirwono terlebih dahulu, singkat saja. Ya, ada dua yang paling penting, dua ya dari pihak, pertama dari pemerintah, terutama dari upaya-upaya yang sudah kita jelaskan di awal dapat segera dilakukan, dan yang terpenting kita punya kepastian grand design-nya ya, rencana induknya. Apakah 10 tahun, apakah 20 tahun, semua dapat tercapai. Ya, sistemnya seperti itu, satu. Kemudian kedua, yang tidak kalah penting, yang tadi sudah disebutkan Bu Elizabeth, peranan masyarakat. Saya lebih mendorong di situ. Apa? Reduce, reuse, recycle. Ya, jadi tadi dikatakan, perlunya sumur resapan air di halaman rumah, perlunya tempat penampungan air tanah, tapi juga apa? Bijak menggunakan air
di dalam rumah tangga. Ya, dengan demikian kita memastikan penggunaan air tanah juga akan berkurang. Begitu juga dengan gedung-gedung tadi, penggunaan air tanah juga dihemat, kemudian berupaya melakukan daur ulang air-air yang ada di gedung-gedung tadi. Jadi ini yang bisa dilakukan oleh masyarakat secara umum, dan ini sangat membantu penggunaan air secara lebih hemat. Kalau lebih hemat, maka pemompaan air tanah kan juga jadi berkurang, Mbak Anggita. Nah, ini terutama yang harus kita lakukan bersama-sama. Baik, harus adanya eksekusi yang baik terkait dengan penggunaan air tanah dan juga bijaknya masyarakat untuk mengatur bagaimana penggunaannya. Baik, terima kasih banyak Bu Elizabeth dan juga Pak Nirono sudah berbagi informasi bersama kami pagi ini. Salam sehat selalu.